Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Dewiyanti, Kepala BPKAD Provinsi Banten. Saat ini ingin memaparkan beberapa program yang ada di BPKAD, capaian-capaiannya, kinerja yang sudah dilakukan di tahun 2020 dan di 2021. Di mana salah satu dalam tupoksinya yaitu membantu gubernur melalui Sekda dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Itu sudah bisa dibuktikan bahwa BPKAD dalam hal ini sebagai leading sektor dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2020 mampu menyajikan, mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2020 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian di tahun 2020 pun Provinsi Banten dari 6 area yang dilakukan fasilitasi oleh Kopsurga mampu masuk di dalam 5 besar capaian tersebut, sehingga salah satu dari 6 area yang dinilai yaitu adalah manajemen aset daerah. Nah, ini adalah leading sektornya adalah BPKAD. BPKAD mampu membuat database aset daerahnya dengan baik, mampu melakukan capaian seluruh pengsertifikatan di tahun 2020 hampir 100% lebih, 101%, artinya seluruh yang sudah direncanakan di tahun 2020 itu bisa kita capai. Setelah database, pengamanan, dan aset pun sudah kita lakukan, sehingga Kopsurga dalam hal ini memberikan poin yang lebih besar, jauh lebih besar dari tahun 2019. Semua yang sudah kita laksanakan bisa kita lakukan dan kita nilai lewat perjanjian kinerja. Artinya semua sudah terukur dan rasional, dan alhamdulillah itu bisa kita selesaikan. Walaupun sebetulnya di tahun 2020 itu pun masa yang sangat sulit bagi Pemprov Banten dalam hal ini, bahwa di tahun 2020 pun kita mulai melakukan beberapa refocusing atas belanja-belanja yang kita lakukan karena adanya pandemi COVID-19 ini sungguh sangat amat berat bagi Pemprov Banten dalam hal pengelola keuangan. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin Bapak Gubernur mendapatkan prestasi dari pemerintah pusat bahwa Pemprov Banten menjadi satu-satunya provinsi yang mendapatkan penghargaan terhadap pelayanan COVID di Provinsi Banten. 2021 ini hampir sekarang sudah berjalan di triwulan keempat. Di triwulan keempat, di bulan November, dan kita sudah di triwulan akhir, di triwulan keempat ini kita lakukan seluruh proses pelaksanaan kegiatan. Kalau saya bandingkan proses realisasi belanja di bulan akhir November ini, saya punya data di akhir November ini, bahwa jika kita bandingkan realisasi belanja di tahun 2020, akhir November di 2020, itu kita sekitar 75%. Artinya ada tren kenaikan, ini menunjukkan geliat dari Pemprov Banten dalam rangka melaksanakan realisasi belanja sehingga cepat tergulir kepada masyarakat. Dan hasil evaluasi Kemendagri terhadap realisasi belanja Pemprov Banten, Banten masuk di 3 besar untuk realisasi belanja terbesar di seluruh provinsi se-Indonesia ini. BPKAD mengampu 3 program pelaksanaan pemerintahan umum, kedua program pengelolaan keuangan daerah, dan ketiga adalah program untuk pengelolaan barang milik daerah. Dari ketiga program ini per akhir November ini hampir 92% kita sudah lakukan realisasi pelaksanaan kegiatannya. Proses ini saat ini adalah untuk RAPBD tahun 2022. Proses saat ini adalah sedang dilakukan evaluasi oleh Kemendagri. Kalau hitungan dari aturan yang ada bahwa maksimal tanggal 15 Desember evaluasi dari Kemendagri sudah bisa kita terima. Artinya apa? Kemudian proses-proses selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan di 2022 pas Januari awal sudah bisa kita lakukan. Harapan Pak Presiden
jelas pada saat penyerahan DIPA kemarin bahwa pemerintah daerah harus segera melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan belanja yang sudah ada di APBD sehingga masyarakat cepat untuk menerima hasil-hasil pembangunan seperti itu. Dan mudah-mudahan secara transparan dan akuntabel kita bisa menyajikan seluruh anggaran efektif, efisien, transparan seperti itu. Dan yang terpenting, masyarakat mampu menerima manfaat atas apa yang sudah dicanangkan atau yang sudah dianggarkan tersebut. Prestasi-prestasi yang sudah diterima oleh BPKAD dalam hal ini, kemarin kita mendapatkan juga penghargaan dan apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Banten bahwa BPKAD Provinsi Banten menjadi ranking ketiga dalam memberikan keterbukaan informasi. Ini adalah bukti bahwa seluruh dokumen-dokumen, seluruh informasi yang diharuskan atau publik mengetahui, BPKAD telah berupaya memberikan informasi semaksimal mungkin. Ke depan, koordinasi, komunikasi, beserta seluruh stakeholder mampu membuat seluruh tatanan pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik. Tata kelola, pemerintahan, yang termasuk dalam salah satu misi Pak Gubernur bisa kita laksanakan dengan baik. Mungkin demikian, Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku Kepala BPKAD, masih banyak hal yang perlu kita lakukan, pembenahan ke depan, hal-hal yang sudah kita lalui ke depan, mudah-mudahan kita bisa lebih baik, kita bisa menjalin sinergitas, kita bisa langsung membumikan, kita bisa langsung mewujudkan tata kelola dengan baik. Bekerja profesional, berintegritas, membawa kemaslahatan. Kita bingkai seluruh dalam ukhuwah yang lebih baik. Tidak ada aku, tidak ada kamu, yang ada kita semua. Kita semua pasti bisa. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.